Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya oleh kakak-kakak senior kami. Eh, Perkenalkan, nama saya Willy Novrianti Zeka. Umur saya 13 tahun. Em, Kakak-kakak semuanya, saya minta maaf ya kalau nanti saya awal WL-nya itu banyak kekurangan. Jadi saya mohon eh, kakak-kakak semuanya memakluminya kalau banyak kekurangan nanti. Oke, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita sejenak, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berkuasa di atas tata kerajaan sorga, terima kasih buat segala pertolonganmu, perlindunganmu kepada kami pada hari ini Bapa. Engkau telah menjaga dan melindungi kami, Engkau telah menyertai kami. Ya Allah Bapa, itu bukan karena kekuatan kami manusia, hanya melainkan belas kasih-Mu kepada kami Bapa. Ya Allah surga, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami, walaupun secara online Bapa, kiranya Engkau berada dalam tengah-tengah kami, kiranya bukakan hati dan pemikiran kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Bapa. Ya Allah Bapa, hanya ini doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakan dalam nama Nabi Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Belum pernah ada. Satu, dua, tiga. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi, kau kagumi, dan kasih-Mu kuakui, kasih-Mu belum ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini,
sebelum kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian lagi. Ada satu sobat. Satu. Bairang masih. Yang masih. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah waktu kesendirian, yang selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah waktu sendirian, yang selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik kepada hambanya untuk membawakan firman Tuhan, dipersilahkan. Oke, salam. Yang malam hari ini kita waktu beberapa menit lagi dia akan join, tapi sebelum itu kita masuk dulu dalam puji-pujian lagi sambil menunggu kita ambil puji sukacita lah ya Dek, biar kita juga semangat sukacita. Dewi, halo, kan jelas? Jelas, Bu. Ini dengar, sorry. Ya, Dek Willy, saya minta kita ngangkat pujian lagi karena 8 menit lagi yang membawa firman Tuhan akan join kembali. Karena tadi dia sudah pamit juga. Kita ngangkat pujian lagi deh, agar kita juga masih bisa merasakan lagi lebih dalam lagi kasih Tuhan. Halo. Adek Willy dengar saya, Dek? Salam, dengar saya? Ini ribut kali. Jangan pakai headset, Dek. Lagi loh. Dek, jangan pakai headset. Dek Willy, karena masih belum yang firman Tuhan, tolong angkat pujian lagi, sampaikan sama yang main musik itu supaya diangkat pujian karena yang firman Tuhan masih belum join dia.
Itu yang dibilang Kak Agnes. Oke, Kak, bentar ya. Ya. Kita masih ada sukacita ya malam ini. Masih semangat. Oke, kita bernyanyi arti kemuliaannya. Oh, bangkit, bangkit, Kak. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat hidup kebenaran, itu dayanya, dengan kuasa namanya, nama Yesus, mana yang kuat, nama Yesus, kota benteng yang teguh, nama Yesus, kalahkan semua, terima kasih. Baik, sangat ada yang bertanya, sama keluarga. Ya, selalu Kak. Selalu Kak. Ini sudah Udah Kak, sudah ini kita sekarang sudah masih saatnya deh. Silakan Tuhan. sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, saya ajak teman-teman untuk berdoa sebentar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu di malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami masih bisa memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan buat kesempatan saat ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu memohon penyertaan Tuhan. Hamba-Mu memohon Roh-Mu yang akan memimpin roh hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman di malam hari ini Bapa di surga. Tuhan Yesus, segala apapun yang menjadi halang dan gangguan, maka kami percaya Tuhan akan menjauhkan semuanya itu, sehingga malam hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kami dengan penuh sukacita. Terima kasih, kami akan mendengar Engkau pakai kami sebagai alat-Mu ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berkuasa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Amin. Terima kasih. Suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya. Sudah membantu saya. Iya. Ya, enggak. Ya, terima kasih saudaranya sudah membantu saya. Firman Tuhan ini dengan judul perikopnya yaitu pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ya. Ini pesan Daud kepada anaknya Salomo yang menggantikan dia sebagai raja di kerajaan Israel, kerajaan utara atau kerajaan selatan kalau nggak salah, yang pada saat itu ia akan meninggal dunia, terakhir hidupnya kepada di dalam dunia ini. Ia berpesan kepada anaknya Salomo, yaitu lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan menurut. Sebelum Raja Daud menjadi raja, dia adalah seorang penggembala domba di ladang. Dia dianggap kecil oleh saudara-saudaranya. Dia tidak dianggap layak untuk berperang karena dia paling bungsu dari antara dan paling kecil sekali. Tetapi itu tidak menjadi suatu halangan bagi Daud, bagi Tuhan untuk memilih dia sebagai raja pengganti siapa? Pengganti Saul. Ya, Raja Daud adalah raja pilihan Tuhan. Begitu juga dengan Raja Saul. Saul adalah pilihan Tuhan. Tetapi Saul tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan. Memang Saul adalah pilihan Tuhan, ya. Ada firman Tuhan sebelumnya. Tetapi Saul tidak sesuai dengan apa yang Tuhan fokuskan kepada dia. Kita lihat dari fokusnya gimana, ya. Selama ia memerintah bangsa Israel, ya, Raja Saul tidak pernah terfokus dengan itu. Selalu menganggap dirinya hebat, ya. Selalu menganggap dirinya bisa dan mampu. Tetapi teman-teman, sebenarnya tanpa kasih Tuhan dalam kehidupannya tidak akan bisa, ya. Secara garis besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus itu adalah suatu pusat
atau kata lainnya objek, ya. Pusat dalam kehidupan kita ini, setiap kita melakukan aktivitas kita, setiap kita melakukan perjalanan kehidupan kita, pasti kita memiliki suatu fokus yang kita raih, yang kita jalani, yang kita dapati dalam kehidupan kita. Dan itu namanya pusat, itu namanya objek, titik tempuh kita untuk meraihnya. Ya, sudah saya katakan tadi teman-teman, saya nggak tahu apa yang menjadi fokus Anda. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda, tetapi saya percaya di dalam pergumulan teman-teman pasti Anda fokus di dalam itu, ya. Saya percaya dan saya yakin teman-teman tidak akan mengalah di dalam tujuan itu. Karena teman-teman, tujuan itu adalah sebagai dasar Anda untuk meraihnya, ya. Ya nggak? Percaya nggak teman-teman kalau fokus Anda itu adalah pandangan Anda untuk ke depan, ya. Saya katakan tadi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fokus adalah suatu pusat atau kata lainnya objek, ya. Objek itu adalah suatu kalau di tempat itu suatu titik tempat kalau kita meraih. Nah, fokus secara garis besar adalah mementingkan, memusatkan, menitik beratkan, menonjolkan dan mengarahkan. Itu fokus. Nah, fokus mementingkan. Sudah saya katakan fokus itu adalah suatu pusat objek yang penting yang kita duluankan di dalam kehidupan kita, yang kita pusatkan, yang kita arahkan, yang kita titik beratkan, yang kita tonjolkan, yang kita utamakan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya bertanya kepada Agnes, saudara Agnes. Agnes, fokusmu ketika kamu belajar apa? Gimana, Kak? Ketika Anda belajar, fokusmu bagaimana? Serius banget, Kak. Serius banget. Ya, Apakah Anda sekedar belajar atau lebih serius lagi? lebih serius lagi dong, Kak. Kalau fokus. Ya, puji Tuhan ya. Ya, Kak. Ya. Saya memiliki 5 pertanyaan, 5W tambah 1H. Ya. Yang pertama, apa yang perlu kita lakukan di dalam fokus itu? Saya nggak bisa menayangkan PowerPoint teman-teman di Google Meet ini karena nggak sempat saya buat tadi. Ya, mohon maaf ya. Apa yang perlu kita lakukan di dalam fokus? Ya. Saya tebak aja di dalam pelayanan, apa yang Anda fokuskan di dalam pelayanan? Apakah fokus Anda ketika pelayanan hanya mengharapkan berkat dari Tuhan, hanya mengharapkan pujian dari Tuhan, hanya mengharapkan pujian dari manusia? Apakah itu fokus Anda? Tidak, Kak. Ya kan? Tidak. Tetapi yang kita fokuskan ketika kita pelayanan adalah bagaimana supaya hidup kita ini berharga, layak di hadapan Tuhan. Amin. Kita ini bukan manusia yang berharga di mata Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak mengaruniakan anaknya di dalam dunia, Anda, saya, dan saudara semua tidak layak. Karena tidak layak, makanya Ia mengaruniakan anak supaya Anda layak, supaya saya layak dan saudara layak. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, apakah fokus Anda hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan berkat dari manusia,
berkat dari Tuhan atau mengharapkan segala sesuatu. Ya. Saya percaya teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, ya, terima kasih untuk keponakan saya, siapa namanya, si Willy ya. Baru pertama saya lihat dia WL, dia WL. Iya, Sungguh iya bagus Pak. banget ya Willy ya. Oke, maka bagus ya, tingkatkan deh. Ya. Ya, kalau mau melayani Tuhan jangan beranggapan supaya saya dilihat oleh teman-teman di grup PPMB, jangan ya. Tapi yang Anda harapkan supaya saya belajar untuk melayani Tuhan. Itu fokus Anda. Terima kasih untuk keponakan saya. Lanjutkan. Ya. Sama-sama Paman. Apa yang perlu kita lakukan di dalam fokus itu? Satu, memusatkan arah tujuan kita di dalam fokus. Lalu yang kedua, mengapa kita harus fokus pada satu tujuan? Ya, karena itu yang menjadi pegangan, yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita. Ya. Lalu yang ketiga, siapa yang perlu kita fokuskan? Apa yang perlu kita fokuskan? Ya. Lalu yang diperhadapkan dengan orang, siapa namanya itu, siapa ya yang mengingatkan kembali kepada dia bahwa kamu telah berdosa ya. Saya lupa teman-teman. Ia percaya, nah, sampai ia bergumul, sampai ia berpuasa untuk anaknya yang meninggal. Tetapi tidak ada pengharapan kepadanya, karena itu sudah hukuman bagi Tuhan. Lalu setelah ia diampuni oleh Tuhan, ia hanya fokus saja kepada Tuhan. Sampai akhir hidupnya, ia tidak pernah menyimpang dari jalan Tuhan. Sampai ia bermazmur bagi Tuhan. Ya, di Mazmur pasal 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah daripadanya lah keselamatanku. Ya, teman-teman, kita ini sudah punya keselamatan. Kita sudah memiliki keselamatan. Lalu kalau kita tidak memiliki fokus untuk keselamatan itu, saya bisa katakan hilanglah keselamatan Anda. Ya. Bagaimana cara melakukannya? Kerjakan. Ya, fokuskan dengan sungguh-sungguh supaya tidak lari dari Anda. Supaya tidak menyimpang dari pandangan arah tujuan hidup Anda. Lanjut. Ya. Dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Kita stop dari situ. Ya. Raja Daud mengatakan kepada anaknya Salomo, fokuskan dirimu dengan setia kepada Tuhan, dengan melakukan kewajibanmu kepada Tuhan, menuruti jalannya Tuhan, ya, mengikuti segala ketetapannya. Supaya kenapa? Supaya kita tidak lari dari jalannya Tuhan, teman-teman. Bagaimana kalau kita tidak fokus ya pada satu tujuan? Mungkin kita tidak akan bisa mengingatnya, ya. Mungkin kita akan menyimpang. Jadi teman-teman, dia mengatakan jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Hiduplah di jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan mengikuti segala ketetapannya. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kalau Anda menyimpang dari ke kiri ke kanan, Anda jatuh dalam dosa. Ya, mau Anda jatuh dalam dosa? Tidak. Ya, secara pribadi saya tidak mau jatuh dalam dosa loh. Saya berjuang, tapi ya teman-teman, saya juga manusia biasa. Pasti jatuh dalam dosa. Ya, tapi Raja Daud mengatakan kepada kita, arahkan fokusmu dengan tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Ya, ikuti tuntunan Tuhan. Ya, hiduplah di jalan yang ditunjukkan dan dengan mengikuti segala peraturan. Apa sih
peraturan Tuhan, apa ketentuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan itu hanya mau, loh, saudara. Tuhan itu hanya mau Anda setia kepada Tuhan. Kita ini setia kepadanya. Kita ini berbuat apa yang diperintahkan Tuhan. Kita ini tidak menyimpang dari jalan. Itu aja yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tetapi kenapa Tuhan murka kepada bangsa Israel? Karena mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk, ya. Mereka tidak mengikuti apa yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Mereka menyimpang dari jalan Tuhan, ya, sampai mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Hanya satu yang Tuhan mau, ya, setialah kepadanya. Siapa yang menyelamatkan engkau dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan? Kalau bukan Tuhan, ya. Siang hari Tuhan memberikan tiang awan, ya. Malam hari Tuhan memberikan tiang api supaya bangsa Israel itu tetap nyaman, supaya bangsa Israel itu tetap tidak lemah, tidak lesu. Kalau malam hari tidak dingin, makanya Tuhan memberikan tiang api. Ya, karena mereka tetap berjalan di malam hari, ya. Tiang awan kalau mereka sedang berjalan di pagi hari, di siang hari. Karena siang hari kan panas. Otomatis Tuhan tahu apa yang bangsa Israel. Tapi bangsa Israel pernah percaya kepada Tuhan, tidak ragu. Apa yang Anda ragukan kepada Tuhan? Tuhan sudah tunjukkan kuasanya, tapi bangsa Israel tidak pernah percaya kepada Tuhan, ya. Sampai laut Teberau dibelah oleh Musa, nabinya. Tapi mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Mereka percaya hanya sekedar saja. Fokus mereka hanya pengen memuaskan diri sendiri, pengen pengen kembali ke tanah Mesir, pengen memuaskan nafsu mereka sendiri. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah tanah yang tidak Tuhan yang tidak Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tanah Kanaan adalah tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu salah satu. Jadi saya percaya teman-teman yang sudah join malam hari ini fokusnya hanya satu, ya, dan percaya bahwa Tuhan itu adalah setia kepada kita. Ya. Kalau Tuhan sudah setia kepada kita, masa kita nggak fokus sama? Ya, banyak pertolongan bantuan, jalan keluar, pengharapan, tetapi belum memastikan. Ya, teman-teman percaya nggak? Ada banyak pertolongan di dunia ini. Ada banyak bantuan, jalan keluar. Pemerintahan pun, ya, sekalipun ada jalan keluar dari pemerintahan, tapi itu hanya sementara, teman-teman. Tetapi Tuhan, kalau kita fokuskan pandangan kita kepada Tuhan, kalau kita memfokuskan tujuan kita kepada Tuhan, pertolongan dan bantuan segala macam, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Percaya kalau Tuhan sediakan itu bagi kita semua? Amin, amin. Amin, ya. Dan itu sudah pasti. Kenapa manusia tidak memastikan? Karena kita sama dengan mereka. Ya. Apa yang kita gumulkan mungkin mereka juga gumulkan, kan? Ya. Apa yang kita ragukan mereka mungkin meragukan juga. Ya. Apa yang kita fokuskan mungkin mereka juga fokus. Makanya manusia itu tidak ya, bukan nggak bisa, cuman hanya bersifat sementara. Lalu yang selanjutnya tidak terlalu terbeban dengan kita. Kalau keluarga kita otomatis mau terbeban, fokus mereka hanya kepada kita. Teman-teman, kemarin hari Selasa saya telepon orang tua saya mengatakan kepadanya, fokus kepada bapak saya. Fokus bapak ini di dalam dunia ini apa, Pak? Sebelum Anda meninggal dunia. Fokus saya hanya satu. Hidup. Lalu terus kalau sudah lanjut usia nanti gimana, Pak? Katanya yang meninggal. Lalu, apakah hidup Anda sia-siakan? Anda sia-siakan dalam kehidupan Anda? Kehidupan Bapak? Tidak, kata. Lalu, apa yang Tuhan berikan selama Tuhan memberikan hidup kepada Anda? Ya ini, anak-anaknya katanya. Siapa anak-anaknya, Pak? Ya saya katanya.
kamu katanya. Terus fokus Anda memiliki bapak, memiliki anak. Apakah ketika sudah memiliki anak tidak ada lagi fokus Anda? Nggak ada, katanya. Terus gimana berkembang? Katanya, ya mau gimana? Kita dari keluarga ya. Teman-teman saya hanya nangis mendengar kata-kata dari bapak saya. Kalau saya kesaksian teman-teman, memang saya dari keluarga yang kurang mampu. Ya, kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya nggak bisa sekolah hamba Tuhan. Karena dulu cita-cita saya pengen jadi guru agama. Makanya saya terus bertanya kepada bapak saya, bapak ini punya anak, ya? Saya anak satu-satunya dalam keluarga, bukan maksudnya anak satu-satunya, saya anak pertama. Tapi kalau fokus bapak untuk keluar, ya, kita malu. Apalagi saya sudah dewasa, saya sudah umur 23. Masa itu tuh aja perkembangan hidup. Saya nangis kalau ketika saya telepon. Itu teman. Saya percaya juga teman-teman ketika nelfon sama orang tua mungkin pernah bertanya ya pada bapaknya yang masih punya bapak, yang belum punya bapak, maaf ya, bukan saya menyinggung, tapi secara pribadi saya terus bertanya supaya saya tahu fokusnya itu di mana. Teman-teman, Tuhan mengarahkan fokusnya hanya kepada kita. Nah, mana sih tujuan hidup kita ini? Mana sih arah hidup kita ini? Apa sih yang kita jalankan di dalam fokus kita kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, fokusnya hanya di jalan, di ketetapan. Saya sudah katakan tadi, fokusnya hanya di jalan Tuhan. Fokusnya hanya ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Allah. Bukan hal-hal yang lain. Ya, kalau Anda sudah meninggal, nggak ada yang Anda fokuskan, hanya mengharapkan Anda masuk surga aja. Dan saya percaya kita akan surga. Ya teman-teman. Makanya sebelum dunia meninggalkan dunia ini, ya, telah di jalan Tuhan, fokuskanlah. Ya. Dan percaya Tuhan tidak pernah hilang fokusnya. Ya. Sehelai rambut saja di kepala kita ini Tuhan tahu di mana jatuh. Apalagi kita manusia. Tuhan tidak pernah hilang fokusnya, tidak pernah gagal fokus. Makanya jangan gagal fokus. Ada di iklan televisi itu, gagal fokus, minum aqua. Ya, harus minum aqua. Nah, itu teman-teman. Ya, harus fokus pada jalan Tuhan. Harus fokus pada pelayanan. Harus fokus pada ketetapan pelayanan. Ketetapan pelayanan itu apa? Melayani dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh, dengan tidak bersungut-sungut, ya. Mengikuti segala perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan ke sini ke sana, ikutin, jangan menyimpang, jangan bersungut-sungut, ya. Supaya kita itu betul-betul hidup di jalan Tuhan dan hanya berfokus jalan Tuhan. Peraturan apa yang Tuhan berikan? Ketentuan apa yang Tuhan berikan? Taatilah firman Tuhan, ya. Turutilah ketentuan perintah Tuhan supaya kita selalu mendapatkan berkat daripada Tuhan. Berkat apa? Berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Jangan gagal fokus, jangan gagal. Oh Tuhan tidak pernah memfokuskan dirinya kepada saya karena saya ini manusia berdosa. Tidak, saudara. Walaupun kita manusia berdosa, tetapi ia memfokuskan dirinya kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh memfokuskan diri kita juga kepada, ya. Lalu poin yang terakhir, selalu terarah dan tidak menyimpang. Itu yang penting, saudara. Ya. Jangan pernah menyimpang dari fokus Anda. Sekalipun Anda fokusnya menyimpang, Anda akan gagal. Itu aja konsekuensinya. Kalau Anda gagal fokus, ya otomatis Anda gagal. Ya. Jangan sampai Anda gagal fokus. Supaya tidak lupa, ya. Selalu terarah dan tidak menyimpang, ya. Apa itu? Selalu menerima janji Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 26 ayat 27 dikatakan di situ, ya. Coba kita lihat Ulangan pasal 26. Ulangan pasal 26 ayat 17. Begini firman Tuhan.
engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Ya, kita sudah menerima janji Tuhan. Kita sudah menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi karena kita sudah berpegang, ya turutinlah jalan Tuhan, supaya kita tetap mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, lalu yang selanjutnya mempercayakan arah hidupnya pada Tuhan, mempercayakan fokusnya kepada Tuhan, mengarahkan fokusnya hanya untuk Tuhan, ya, bukan untuk yang lain. Ya, jadi teman-teman, saya percaya arah fokus Anda, arah fokus hidup Anda hanya pada Tuhan. Lalu yang kedua, hanya pada keluarga. Lalu yang terakhir, pada diri sendiri. Ya, jangan dulu utamakan orang lain. Bagaimana Anda utamakan orang lain, sedangkan diri Anda belum terpastikan? Ya, utamakan dulu Anda, baru diri orang lain. Itu yang benar. Lalu yang selanjutnya, pusat perhatiannya hanya suara Tuhan. Jangan dengarkan suara orang lain. Ya, di dalam Yeremia, nanti teman-teman lihat Yeremia 6 ayat 16, ya, suara Tuhan dengarkan. Lalu yang selanjutnya, di dalam suara Tuhan sungguh-sungguh mendengar. Tuhan katakan, kalau Tuhan katakan damai, Agnes ke sini, ya ke situ. Masa Tuhan jatuhkan Anda? Masa Tuhan meninggalkan Anda? Tidak. Melainkan Tuhan akan menyertai Anda. Tuhan akan bersama-sama dengan Anda. Kuasa Roh Kudus akan menyertai dia. Ya, makanya sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan beritahukan kepada kita. Yang terakhir, tidak melirik kiri dan kanan, tetapi ke depan saja. Ya, tidak melirik kiri kanan, fokuskan ke depan saja. Ya, sekalipun ada yang pis-pis Anda, pis malah balik ke pis-pis kita, bifegi-fegi wadah batu, ala gue dania. Ya, nah tapi gureta sebe hanya yang gureta sebe wah. Saudara punya ini sepeda CB. Ya. Jadi siapa yang punya sepeda dulu? Sepeda dayung. Jadi Kita kalau saja ada Anda dekat. melirik ke kiri ke kanan, kecuali kalau mau Jana? Lanjut Kak. Jana? Oh ya. Lanjut Kak. Kecuali kalau mau mau menyeberang, Pak, baru lirik kanan ya, lirik kiri, karena ada motor yang lewat. Kalau kita tidak meliriknya, kita akan ditabrak. Kalau Anda fokusnya Anda ke depan, jangan lirik kanan kiri, fokuskan ke depan saja. Saya percaya arah tujuan hidup Anda bukan ke hal-hal yang tidak baik, tapi ke hal-hal yang baik secara rohani, karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, di malam hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kami ini manusia yang punya tujuan hidup yang masih belum terpastikan secara jasmani. Tapi kami percaya kalau Tuhan bersama-sama dengan kami, kalau kami mendengar suara Tuhan, maka kami hanya fokusnya kepada Tuhan. Ajarkan kami bagaimana cara kami untuk terarah kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami bagaimana kami lebih sungguh-sungguh untuk melihat apa yang Tuhan dan mengetahui apa yang Tuhan rencanakan di setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berserah kepadamu dan kami percaya Tuhan firman-Mu di malam hari ini memberkati kami, terkhusus bagi teman-teman hamba-Mu yang telah mendengarkan. Biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan mereka bisa memahami dan menjalankannya dalam kehidupannya, dan kami bisa jadi pelaku firman. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami. Roh Kudus-Mu, malaikat-Mu yang akan selalu menuntun kehidupan kami Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Dan WL.
Oke, sebelum kita masuk di sharing, kita berdoa dulu. Kepada petugasnya dipersilahkan. Baik, kalau ada doa syafaat Katriaman. Memang bukan nanti doa syafaatnya, Bang. Oke, mari kita berdoa bersama-sama sesuai pokok-pokok doa kita yang pernah kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada kesempatan malam hari ini atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bisa bersekutu pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur kami bisa merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu yang disampaikan kami bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Maaf, dalam ruang sesi kita ini tidak diperbolehkan dulu untuk kesaksian ya, karena untuk kita juga harus kita batasi. Kasihan teman-teman yang ada di asrama juga akan kembali kuliah lagi seperti biasanya. Kita harap kita mengerti ya teman-teman, dan kita harapkan teman-teman ini kalau ada pertanyaan atau tambahan dari teman-teman lainnya dipersilakan. Shalom, masih ada sukacita ya? Habis. Halo. Maaf ya, kita tidak ada kesaksian dulu karena kita harus saling mengerti lah ya bagi teman-teman kita yang kuliah besok, yang masuk kampus juga. Baik, buat hamba Jaka Damai, terima kasih ya untuk firman Tuhan dan waktunya pada malam hari ini sudah bisa sharing-sharing kembali di grup PPND. Dan selamat juga bergabung kepada teman-teman yang baru gabung pada malam hari ini. Sungguh luar biasa, malam ini kita sama-sama diberkati ya. Oke, saya berikan waktu ya yang akan mau menambahkan ataupun mau bertanya. Silakan. Halo. Oh ya teman-teman, tadi saya lupa ngomong. Saya lupa ngomong apa ya? Saya salah bicara. Saya bukan dari Nias Utara, saya dari Nias Induk, Gunung Sitoli. Ya, maaf teman-teman, saya baru lihat. Saya bukan dari Nias Utara ya, saya Nias Induk, Gunung Sitoli. Oke. Halo, pada ini semuanya masih semangat ya? Kok sunyi? Shalom, maaf baru bergabung. Apa-apa. Semangat dong ya, semangat ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Bila tidak ada tambahan atau pertanyaan, kita masuk dalam sebelum kita menutup ibadah. Kita masuk dalam pengumuman dulu. Tunggu. Halo. Judul yang dikasih Kak Damai tadi apa ya?
fokus pada satu tujuan, Kak. Oh iya, makasih. Fokus pada satu tujuannya. Iya. Oh iya, ada tambahan dari Kak Yanto ya, Kak Yanto Delam atau dari siapa ini? Gak mungkin ya saya tunjuk ya. Ataukah pertanyaan? Gimana ya, bukannya karena dari awal juga nggak ada tadi kan, jadi nggak tahu aku mau bilang apa gitu kan, daripada salah nanti. Kayaknya tadi renungannya luar biasa ya, dari judulnya aja udah top. Udahlah, itu aja, nggak bisa Terima tuh. kasih. Sama-sama, Paman. Ya, Kak Evan. Siapa itu Kak Evan? Evedia. Oh iya, baik, kayaknya remaja sudah cukup ya, sudah pas juga dan puji Tuhan, ibarat kita melakukan ibadah dengan baik tanpa kekurangan apapun. Walaupun dari jaringan yang tadinya jaringan yang gak bagus, akhirnya lumayan lancar ya. Itu semua karena Tuhan. Oke, sebelum kita masuk dalam penutup ibadah, kita masuk dalam pengulangan dulu. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang atau selamat bergabung di dalam PNB yang baru gabung dan yang baru join pada malam hari ini. Jika ada pergumulan ataupun pertanyaan kalau mau bergabung dalam PNB, bisa langsung chat ataupun langsung cantumkan nomornya di dalam chat ya, dalam chat Google Meet ya. Yang belum bergabung bisa dikasih nomornya dalam chat Google Meet ini, biar adminnya akan catat dan langsung menghubungi Anda. Dan selanjutnya yang kedua, teman-teman di dalam guru kita mungkin beratur yang akan mengirim dengan pagi dan malam. Kalau Is kira-kira Senin depan dimulai ya? Senin depan dimulai ya? Iya, berarti karena sebelum ada jadwalnya, kita jangan sungkan untuk memberikan renungan, dan jangan sungkan juga untuk selalu memberikan motivasi dalam grup. Kalau misalnya itu baik, dan kalau misalnya itu juga berkenan kepada Tuhan, nggak ada salahnya kita saling membantu Tuhan. Dan yang selanjutnya ketiga, jangan saya mohon teman-teman ya, kita juga hargai kepada teman-teman yang tidak tahu ataupun yang sibuk sekali dan tidak bisa hadir dalam grup. Kita jangan terlalu rame chatnya lah ya. Kita kalau mau chat dalam grup, batasi juga bercanda-bercanda. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol kepada teman tersebut, bisa langsung via japri aja, ataupun bisa langsung chat privasi aja, itu lebih baik. Kalau misalnya diberi dalam grup, hal yang dibahas tidak terlalu penting-penting, misalnya nanya kabar, nanya nama, orang tuanya tinggal di mana gitu ya, itu langsung dijapri aja secara langsung ya teman-teman, agar grup tidak terlalu terlalu ribut. Dan kasihan juga ya kalau ribut sekali, terganggu kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin sedang melakukan aktivitas sibuk gitu. Itu saya minta kepada teman-teman, diharapkan mengerti dan diharapkan juga bekerja sama kepada anggota admin juga atau pengurusnya. Itu saja dari saya ya. Baik, sekali lagi saya ingatkan, Senin depan, minggu depan kita ibadah 2 kali seminggu, Selasa dan Jumat. Tetap jadwalnya jam 8. Oke, itu saja dari saya. Mungkin ada dari teman-teman pengurus lainnya, saya persilakan.
Oke, shalom. Kedengar suara saya? Salam. Kedengaran. Selamat malam buat semuanya dan juga para pelayan pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat pelayanannya, sangat memberkati sekali. Baik dari WL, semua pada hadir dan juga FT sama Syafaat. Terima kasih, biarlah Tuhan yang membalas semua kepelayanan kalian untuk malam hari ini bersama-sama kita di Pemuda-Pemudi Nias Bersinar. Itu sih pengumuman yang disampaikan Kak Agnes, ya memang jadwal ibadah kita di Rawa 2 kali seminggu saja. Dan saya memang tidak banyak ngomong banyak, soalnya saya juga di ruang belajar, makanya saya diam dari tadi. Nanti kalau ada keluhan, misalnya teman-teman yang tidak bisa menggunakan Google Meet atau Zoom Meet atau Google Meet, Zoom masih kita belum berlakukan di grup kita. Kita berlakukan Google Meet aja karena kita tahu kapasitasnya bisa muat di HP, dan diberitahu gimana caranya penggunaan Google Meet buat mereka yang masih belum. Dan pergumulan kita teman-teman silakan didoakan ya, kita sedang mencari pengurus baru yang untuk selalu melayani kita di PPNP. Jujur saja untuk tetap memuliakan nama Tuhan, itu yang kita lakukan. Terima kasih. Oke, masih ada lagi pengurus lainnya, Kak Triama, Kak Damai, Kak Lois. Dari saya ya. Terima kasih sudah teman-teman yang terkhusus bagi pengurus yang sudah duluan. Ya, dari saya terima kasih dulu sudah melibatkan saya sebagai pengurus, termasuk pengurus. Ya, saya hanya mengikuti saudara-saudara Aliko dan Nina mengumuri tahu. Jadi ketua Bu ya, misalnya. Ya, cuman ini dari saya ada tadi program dari Bang Moli. Nggak tahu kenapa Bang Moli nggak join dia. Ada programnya tadi. Dia tadi telepon saya. Ada temannya di NTT, ya. Terus temannya di NTT ini nggak tahu atau chat. Ya, dia berkata dia kena musibah lah ya. Nggak tahu kan NTT kan kena musibah toh. Nah, jadi mengulikan selama 2 hari ini mereka nggak makan hanya. Ya, jadi teman-teman memiliki rasa simpati, jadi rasa empati, marilah kita juga kasih itu. Ya, jadi nggak ada rasa paksaan, kata Bang Moli tadi, hanya partisipasi saja. Tadi kan saya bingung kenapa nggak coba. Ya. Secara pribadi saya nggak hanya memiliki rasa simpati, saya memiliki rasa empati. Nah, itu teman-teman. Tapi saya percaya juga teman-teman juga memiliki rasa empati untuk Bang Moli, ya, untuk siapa nanti untuk teman-teman kita. Ya, itu aja dari saya. Oke, terima kasih buat Kak Damai. Oh ya, Kak Moli tidak izin ya, Kak Moli bisa join pada malam hari ini karena itu juga sedang sibuk menyusun diskusi dan belum juga tentang mengenai dana-dana tersebut ya. Itu aja sih pengumuman dari kita malam ini ya. Kayaknya udah cukup ya, Kak Tri, Kak Solala, Kak Lois. Udah cukup ya? Ya, satu lagi. Jadwal satu lagi. Saudara-saudari yang terlibat dalam grup akan dilibatkan pelayanan, misalnya BL, Firman Tuhan dan juga Syafaat. Jadi mari sama-sama saling memberkati di dalam grup ini. Terima kasih. Jadwal akan nanti dibagikan ke pengurus. Saya akan bagikan, sudah ada jadwal. Terima kasih. Oke, baik. Kita kalau sudah selesai ya, sudah tidak ada tambahan lagi, sudah tidak ada tambahan lagi.
kita langsung tutup ibadah kita. Jangan lupa kita selalu berdoa ya buat saudara kita Elvin yang sedang sakit hari ini ya. Jadi kita lupa untuk sebut namanya. Baik, kita serahkan kepada hamba-Nya pada baik untuk masuk dalam doa penutup ibadah kita malam hari ini. Itu kan siapa? Elvin. Iya Kak. Ya. Kuliah dia join, keluar lagi dia. Itu ya Kak, masih ada Elvin G, masih ada. Oh, dia bergabung. Udah bergabung ya Kak? Dia baru bergabung. Oh, sudah. Oke. Kemarin sih si Elvin sudah sampai pada saya kalau dia itu punya pergumulan, dia punya sakit jantung ya. Sakit jantungnya Elvin ya. Ya, terus sudah saya sampaikan Ya, kepada pengurus pengurus dan PPMB. Ya. Jadi ya hanya doa sajalah yang kita bisa sampaikan lah ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita malam hari ini dan sebelum kita berpisah-pisah teman-teman, kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap menyertai kehidupan kita. Oke, mari kita berdoa bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa di surga. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga sampai saat ini, detik ini, malam ini, jam ini Tuhan, kami masih melaksanakan aktivitas kami dengan bersukacita, dengan penuh semangat yang daripada Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya dan bahwa semuanya itu hanya dari Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, di malam hari ini menjalankan ibadah kami, telah memuji, mempermuliakan nama Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah memberikan waktu kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan apapun yang kami jalankan malam hari ini, pelayanan kami malam hari ini diberkati Tuhan, diberikan yang terbaik kepada kami, semakin hari ke depan, semakin lanjut. Lagi, semakin semangat lagi untuk melayani Engkau Tuhan, walaupun melalui media sosial saja itu Yesus. Terima kasih Tuhan Engkau memberkati kami yang telah hadir malam hari ini, berkati hamba-hamba Tuhan yang telah melayani Engkau di malam hari ini Tuhan, berkati WL, berkati pendoa syafaat, berkati teman-teman hamba-Mu yang telah join, yang telah memberikan waktu mereka untuk bersama-sama dengan kami di malam hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang kami jalankan malam hari ini, kami percaya Tuhan akan memberkati kami ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami membaringkan tubuh jasmani kami Tuhan, terlebih dahulu kami menaikkan sahabat kami dulu. Kami berdoa bagi saudari Elvin Gea yang dimana hari-hari yang lalu Tuhan secara jasmani dia mengalami suatu penyakit yang mungkin Tuhan telah berikan kepadanya Tuhan Yesus. Tuhan, kami hanya memohon kuasa Tuhan dalam kehidupannya. Kami hanya memohon pemulihan daripada Tuhan. Kami hanya memohon mujizat penyembuhan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jamahlah Tuhan. Berikan tangan-Mu, kuasa-Mu yang begitu besar di dalam kehidupannya. Tuhan jamahlah supaya penyakit saudari kami, si Elvin Gea, bisa hilang dari tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, yang mengalami pemulihan, mukjizat yang daripada Tuhan. Sehingga ia kembali sehat, ia kembali semangat, ia kembali memiliki kesehatan yang baru karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan Yesus. Berkati obat,
yang dia konsumsi, berkati obat yang dia minum, berkati apapun yang ia perlukan di dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Saluran berkat hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami di surga. Terima kasih berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati cita-citanya, berkati studinya dan masa depannya. Hanya kami berikan kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, siapapun kami itu. Malam hari ini akan ditolong oleh Tuhan malam hari ini, sama seperti dengan kami, begitu juga dengan keluarga besar kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada, kami dimanapun Tuhan Yesus, Tuhan kami percaya Tuhan akan sama-samakan hatimu dengan kami ya Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi grup PPNB ini, juga bagi generation. Tuhan tetap memberkati, tetap memberikan kemajuan, Tuhan tetap memberikan perkembangan, supaya grup ini, melalui grup ini banyak jiwa-jiwa baru yang datang, banyak jiwa-jiwa baru yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa ini Tuhan, siapapun mereka, Tuhan kami percaya penyertaan Tuhan, hikmat daripada Tuhan akan selalu membantu kehidupan mereka dan terus menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada mereka. Terkhusus bagi anggotanya Tuhan yang berjumlah sekian, Tuhan kami percaya dimanapun mereka berada saat ini, berkati mereka, tolong mereka Tuhan dimanapun mereka berada, berkati studi mereka, berkati pelayanan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati cita-cita mereka. Tuhan biarlah semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan, dan kami percaya anak-anak muda yang masih muda, Tuhan kami percaya mereka akan setia melayani Engkau dan setia mendengarkan dan beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ntar kami akan istirahat. Tuhan kami percaya lawatan Tuhan akan ada bagi kami saat ini, sampai kembali kami bisa menjalankan hari esok, melihat sinar fajar-Mu yang begitu besar, dan kembali kami menjalankan aktivitas kami sama seperti sedia kalian Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah damai sejahtera yang daripada Tuhan turun atas kehidupan kita, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman untuk kesempatannya dan untuk waktu yang ya sudah, dan biarlah Tuhan kita memberkati teman-teman, dan biarlah apa yang teman-teman berikan kepada kita malam hari ini, Tuhan memberkati kalian, mengembalikan apa yang Anda berikan kepadanya. Berkat Tuhan akan selalu berlimpah. Ya, saya kembalikan kepada saudari Agnes. Amin. Terima kasih ya Kak. Dan terima kasih ke teman-teman yang sudah join malam ini. Sungguh luar biasa ya, makin lama anggota-anggota yang join malam ini makin banyak. Bahkan tadi melebihi dari 20. Baik, itu saja sih. Kita sudah bisa live dan sudah masuk dalam ruang bebas. Kalau mau cerita-cerita silakan. Kalau malu juga silakan.